Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Sebagai orang percaya, tentu kita sudah sering mendengar kata ini, yaitu doa. Dan banyak orang merasa sudah mengerti doa itu apa. Tetapi sebenarnya apakah doa itu? Ada banyak salah kaprah, sehingga manusia tidak bisa berdoa kepada Tuhan, karena salah pengertiannya. Atau ia merasa berdoa kepada Tuhan, padahal Tuhan tidak mau mendengarnya. Pagi ini kita akan belajar sungguh-sungguh agar kita menjadi anak-anak Bapa di surga yang berdoanya benar. Ya. Bagaimana sih doa yang benar itu sebenarnya? Memangnya ada yang salah Pak doa? Ada, saudara. Inilah yang akan kita tekankan pagi ini. Ada banyak orang doanya salah, tapi merasa benar. Ini yang jadi masalah ini. Ya, terutama yang dulunya tidak percaya Tuhan Yesus, lalu jadi percaya. Biasanya doanya salah. Ia samakan Kristen dengan yang lain. Kan banyak orang berdoa itu hafalan. Hafalan pakai bahasa asing lagi. Kalau ditanya, itu ngomong apa Bu? Nggak ngerti saya. Bayangkan, doa tapi tidak mengerti apa yang didoakan. Bayangkan itu. Itu sudah dari kecil sampai tua itu begitu itu. Ya. Sementara orang Kristen berdoa mengerti pakai bahasa Indonesia. Ya mengertinya cuma pakai nalar. Coba kita telusuri Alkitab ya. Jangan pakai pikiran sendiri. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 9 sampai 12. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 12. Pada mulanya komunikasi antara Allah atau Tuhan dengan manusia itu begini loh. Di kitab Kejadian nih. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Adam, di manakah engkau?" Jadi komunikasinya komunikasi natural terhadap manusia. Tuhan dengan manusia itu natural komunikasinya. Biasa begitu. Ia menjawab, ia di sini Adam. Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman Tuhan lagi jawabnya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab lagi, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Dialog biasa saja gitu. Tidak diformat pakai upacara, seremonial, liturgi, cara-cara tertentu. Kalau berdoa digetar-getar. Ya kan? Kalau berdoa, macam-macam lah saudara, kalau mendengar ini jangan tersinggung ya. Ini kita belajar sama-sama. Ada yang berdoa tuh gini saudara. Haleluya. Kayak kedinginan gitu. Iya. Saya lagi berdoa Bapa di surga. Haleluya gitu di samping saya. Lebih kenceng lagi. Bapa pagi ini. Haleluya. Makin gitu. Ini saya bilang, waduh ini kenapa orang ini kedinginan atau apa ini? Itu kebiasaan, maaf ya. Pasti saudara tersinggung yang melakukan itu. Tapi maaf, Tuhan tidak menginginkan yang begitu. Hari ini coba kita format cara kita hidup. Kita itu untuk apa sih hidup? Hanya untuk Tuhan. Yang lain sia-sia. Ini serius loh. Saya bawakan tema ini nggak gampang, saudara. Doa ini gimana ya Tuhan? Semua orang sudah begitu tuh cara doanya.
Makanya sebelum ke depan saya tadi merenung, diem aja saya, Tuhan ini gimana ya cara supaya orang berkenan kepada Tuhan. Jadi pada mulanya komunikasi Tuhan dengan manusia itu dialog. Conversational. Dialog biasa. Perhatikan itu. Dialog Tuhan dengan Abram. Sama, dialog biasa saja. Bahkan Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Betul? Soal Sodom and Gomorrah. Kalau ada 50 orang Tuhan, jangan dihukum ya Sodom Gomorrah. Tuhan bilang, oke. Abram nawar lagi, kalau ada sekian Tuhan, terus turun sampai akhirnya tinggal beberapa orang pun, 10. Nggak ada juga 10 orang yang benar. Artinya manusia bisa berdialog dengan Tuhan. Jadi komunikasi dengan Tuhan itu spontan. Seperti kalau kita komunikasi dengan sesama atau dengan orang tua kita. Ada nggak di antara kita kalau ketemu orang tua kita, bicaranya itu diatur dulu. Ngadep gitu ya. Papa kami yang baik. Engkau sungguh baik. Nggak ada kan? Itu basa-basi itu. Itu basa-basi. Nggak ada seorang anak sama papanya langsung. Jadi komunikasi pada awalnya spontan dengan nada percakapan informal. Bukan formal. Bukan dalam format komunikasi yang formal dan kaku, bukan. Bukan begitu komunikasi manusia dengan Tuhan itu, awal mulanya. Jadi Tuhan selalu bicara dengan Hawa, dengan Adam, dengan Kain, dengan Abraham, dengan Musa, dengan banyak sekali. Bicara langsung, dengan suara yang audible, bisa didengar. Itu dulu. Bicara dengan para nabi bisa lewat penglihatan, bisa lewat mimpi. Ya, bisa lewat mimpi juga. Tapi dengan berjalannya waktu, doa semakin hari semakin formal dan kaku. Doa Salomo, nanti dibaca sendiri ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 53. Itu doanya Salomo itu. Saya akan kutip beberapa saja. 1 Raja-Raja pasal 8 mulai ayat 22. Nanti dibaca di rumah ya. Perhatikan nih. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit. Mulai formal Salomo kalau berdoa. Ini panjang sekali ini. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak salah. Saya nggak bilang salah loh ya. Tidak salah. Tetapi menjadi berbeda dengan mula-mula. Mula-mula itu komunikasinya langsung saja gitu. Adam kok ada di mana? Ditanya begitu. Abram, tawar-menawar. Biasa saja gitu komunikasi itu. Ya. Akhirnya doa menjadi semakin liturgi dan seremonial. Dengan adanya hukum Taurat. Dengan adanya semakin hari semakin agamawi. Semakin agamawi. Akhirnya doa orang Israel namanya Shema. Shema itu Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Coba kita lihat ya, Ulangan pasal 4 pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan seterusnya. Ini Shema ini namanya kalau di Israel. Nah, Shema ini seringkali didoakan, dibuat doa yang standar. Standar itu apa ya? Baku. Makanya orang Israel kalau berdoa, Shema ini contohnya 2 kali sehari.
2 kali sehari itu dasarnya Ulangan pasal 6 ini, ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring waktu tidur, dan apabila waktu engkau bangun. Minimal 2 kali. Shema Israel ini 2 kali. Dan mereka berdoa kenceng-kenceng. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bahasa Ibrani. Seringkali malah dipakai menjadi lagu. Shema Israel, gitu. Doa menjadi begitu. Lihat aja di YouTube. Adonai, gitu. Jadi begitu doanya. Ya, itu doa Israel itu. Di zaman 1400 sebelum Masehi, Shema Israel. Sebelum semua agama ada. Orang Israel sampai hari ini tuh begitu. Kalau berdoa, pakai loudspeaker kencang-kencang. Supaya semua orang mendengar. Ini doa orang Yahudi ini. Di kitab Daniel pasal 6 ayat 10. Di situ diceritakan bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari. Ada jamnya, saudara. Jam 3 siang, jam sekian. Doanya pakai jam. Ada yang 7 kali sehari. Jadi tiap jam berapa berdoa, tiap jam berapa berdoa. Begitu. Salah nggak? Ya nggak salah. Saya cuma bicara bahwa ini menjadi kaku, menjadi formal. Ya, menjadi formal. Selain Shema, ada yang namanya Amidah. Itu kumpulan 18 doa, permohonan dan berkat. Itu 3 kali sehari juga. Bayangkan, doa ada kumpulannya. Jadi kalau mau doa, baca buku. Ini zaman itu. Kalau zaman sekarang masih ada yang begitu, ya sama dengan zaman itu artinya. Saya tidak bicara soal salah benar ini. Tapi ini menjadi kaku. Hari ini kita mau belajar bagaimana berdoa yang benar. Doa yang benar itu komunikasi dengan Tuhan secara natural, bukan kaku. Boleh nggak Pak sambil menyanyi? Boleh. Tapi nggak boleh jadi kaku. Setiap hari begitu terus. Nggak boleh. Berarti kamu ngadep Tuhan itu mau ngomong apa? Hafalan. Padahal dia Bapa kita loh. Bapa kami yang di surga. Bapa kita itu. Jadi jangan sampai doa kita menjadi kaku gitu. Di awal zaman gereja, doa itu ada formulanya, Bapak Ibu. Formulanya itu ACTS. Itu di zaman awal gereja. Bapak-bapak gereja mempunyai formula seperti itu biasanya. A itu adoration, memuji dulu. Kemudian dilanjutkan C itu confession, pengakuan dosa. Kemudian T, thanksgiving, ucapan syukur. Dan ditutup dengan supplication, permohonan. Itu di zaman bapak-bapak gereja, mula-mula. Jadi ada formulanya itu. Lah sekarang orang Kristen formulanya apa? Pernah nggak kita diajarin kau berdoa harus ini dulu? Pernah? Nggak pernah. Kenapa? Karena memang Kristen tidak agamawi, harusnya. Tidak boleh agamawi. Hari ini doa seringkali meleset jauh malahan. Mendingan yang begitu dibanding yang meleset jauh. Itu kaku, ya, tapi nggak meleset. Yang hari ini malah meleset jauh sekali. Kenapa? Doa itu dianggap sebuah permintaan doang. Makanya kalau orang berdoa minta apa ya? Gitu. Makanya banyak orang berdoa cuma minta-minta terus. Minta nggak salah loh, saya nggak bilang salah ya.
tapi cuma minta terus. Itu sama dengan seorang anak kita, ketemu kita, setiap kali ketemu, "Pak, uang saku, Pak." Besok ketemu lagi, "Pak, uang saku." Besok ketemu lagi, "Uang saku, Pak." Itu sama aja dengan begitu, minta terus. Suka nggak bapaknya punya anak kayak gitu? Tiap ketemu minta. Ya, terus doa itu permintaan benar, tapi jangan cuma itu. Hari ini meleset jauh. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Apa isi doanya? Bisa berupa pujian? Bisa. Jadi Bapak Ibu jangan kaku, doa itu harus lipat tangan, harus merem, harus nunduk. Terus doanya kapan? Kalau mau makan, sama mau tidur. Selain itu nggak berdoa. Waduh, ya. Doa itu salah satunya isinya adalah pujian. Jadi kalau kita tadi nyanyikan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Itu doa, saudara. Tapi kalimat yang sama bisa nggak jadi doa. Kalau seorang penyanyi, dia mau nyanyi, mau tampil, suaraku bagus nih, dia nyanyi segala puji, bagus banget suaranya. Itu bukan doa. Saudara bisa nangkep nggak bedanya? Doa itu keluar dari hati. Jangan asal nyanyi, ini lagunya enak nih, aku pengen nyanyi ini. Kurang tinggi dikit tadi ya. Jadi kita itu kalau nyanyi bisa jadi doa. Kalau keluar dari hati kita dan memang mau komunikasi dengan Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Saudara, mungkin ini nggak tulus juga karena lagi khotbah kan. Tapi kalau saudara doa sendiri, yang tulus, lepas, ungkapkan ekspresi hati kita sama Tuhan. Ada amin gak ya? Mengerti maksud saya kan ya? Ini saya berusaha mendemonstrasikan, tapi bukan itu masalahnya, bukan soal gayanya, bukan. Bagaimana kita bisa mengekspresikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Itu serius gitu loh. Bukan nyanyi. Banyak orang suaranya bagus, tapi bukan doa itu. Waduh, suara saya nggak bagus, Pak. Nggak masalah. Tuhan nggak lihat suara yang bagus. Tuhan lihat hati yang bagus. Amin ya. Nyanyian itu adalah doa. Saudara bisa bayangkan nggak pengarang lagu ini? Kenapa dia bisa sampai ke kalimat ini? Saya percaya dia sedang berdoa. Dia sedang memuji Tuhan. Bukannya gini, bagusnya kalimatnya apa ya? Bukan gitu pasti. Ya mungkin ada yang kasus begitu ya, saya nggak tahu ya. Kalau saya yakin nih, lagu ini pasti pengarangnya lagi berdoa nih. Saudara yang nggak biasa muji Tuhan ya, belajar. Suara nggak bagus nggak apa-apa. Tuhan cuma mau ketulusan kita. Amin ya. Lepaskan saudara kalau nyanyi itu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu,
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Doa itu bisa berupa pujian, bisa berupa nyanyian, bisa berupa syair. Kan kalau orang romantis itu keluar syairnya. Pemazmur itu sangat romantis. Cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Itu doa loh. Bermazmur itu termasuk doa. Kalau aku melihat ke langit, buatan jarimu, wah itu puitis sekali itu. Ya. Bapak Ibu mesti belajar mengekspresikan semuanya, jangan hanya pikiran, nalar. Terutama perasaan juga harus ikut. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berperasaan. Bukan dewa-dewa patung itu, bukan. Patung enggak berperasaan dia. Tuhan mau hati kita. Makanya kalau di gereja jangan menekankan persepuluhan, uang dan sebagainya. Persembahkan hatimu. Kalau orang hatinya dipersembahkan kepada Tuhan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau dia punya banyak, dia akan ikut mendukung. Kalau dia nggak punya, nggak masalah juga. Nggak usah merasa minder. Mesti dirubah nih semua, supaya apapun yang kita katakan berkenan bagi Tuhan. Ya, saya suka merenung, saudara. Apalagi kalau malam sudah capek gitu ya. Saya merenung gitu dan saya sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, hidup ini sebenarnya begini saja. Menarik sih, karena bersama Tuhan menariknya. Dunia mah begitu-begitu aja. Suatu hari ketika pandemi, saya berdiri di belakang situ lagi mau tapping, lagi mau rekaman. Kan waktu itu rekaman, gak ada onsite begini kan. Lagi mau rekaman itu, saya gak persiapan, gak apa loh. Tiba-tiba saya mau muji Tuhan. Ingin memuji Tuhan. Kebetulan yang main keyboard waktu itu Ivan. Hari itu nggak ada itu karang-karang lagu dan sebagainya, nggak ada. Saya cuma bilang sama Ivan, say. Gitu. Jadi itu lagunya, haleluya. Langsung itu, cuma berapa menit. Itulah kalau Bapak Ibu suka mendengar renungan malam, itu lagunya, haleluya itu. Yang kedua memang renungan malam itu lagunya harus ciptaan sendiri, kalau enggak copyright. Zaman sekarang itu luar biasa ya. Lagu rohani di copyright. Jadi kalau orang nyanyi mesti bayar sama dia. Kalau begitu caranya, Tuhan kasih aku banyak lagu, nanti ku gratisin semua orang nyanyi. Nyanyi aja bayar, bayangin. Ini fakta loh ini. Lagu rohani suruh bayar. Kalau gereja nyanyi harus bayar. Oh, nggak bakalan saya nyanyiin selamanya. Saya nanti minta lagu dari Tuhan langsung aja. Ya. Dice. Haleluya. 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 Amin. Saudara belajar ya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Suatu hari saya diberi mimpi oleh Tuhan. Di mimpi itu saya diajarin satu lagu. Jadi satu lagu. Itu renungan malam yang sebelum yang sekarang. Suatu hari kita nyanyikan yang itu. Jadi ketika kita mengekspresikan jiwa kita, itu pun doa ditujukan kepada Tuhan. Bayangkan orang berdoa begini, aku yakini aku dapat mobil mewah. Bayangannya mobil. Itu bukan doa. Itu ajaran dari mana itu? Aku yakini. Aku klaim janjinya. Itu bukan doa. Itu kurang ajar sama Tuhan. Doa itu ekspresi. Ekspresi cinta kasih kita sama Tuhan. Ada amin ya? Hidup cuma sekali. Jangan salah berdoa. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Saya yakin ya, kalau seseorang mengekspresikan jiwanya sama Tuhan, nanti ia akan mengalir nada-nada yang seharusnya kita nyanyikan. Saya sangat yakin hal itu. Makanya saya bukan seorang musikus, bukan. Saya sudah dapat 3 lagu ngarang. Bukan karena saya mau ngarang, bukan. Terjadi pencerahan, kayaknya mau mengalir aja gitu. Setiap Bapak Ibu juga bisa. Ada amin? Amin ya. Jangan malu nyanyi sendiri di rumah. Suaraku fales Pak, biarin. Tapi hatimu jangan fales. Amin ya. Nanti lama-lama akan jadi baik. Doa itu ekspresi, bukan diformalkan, bukan diformat, dihafalin apalagi. Gak perlu pakai bahasa asing. Pakai bahasa sehari-hari. Ada orang kalau disuruh berdoa, aku takut Pak. Takut apa? Aku gak bisa kalimatnya seperti Pak Pendeta, kalimatnya bagus-bagus. Gak usah pakai kalimat yang bagus. Pakai hati yang bagus. Nanti kalimatnya sederhana. Dan itu menyenangkan Tuhan. Bayangkan ya, kalau anak sekolah di seminari, sekolah teologi, kalau berdoa, kalimatnya luar biasa. Mau makan gitu ya, doanya itu waduh. Kelihatan Bapa yang di surga. Nasi yang tersedia ini karena ada petani yang menanamnya. Berkati pupuknya Tuhan, supaya subur tanahnya. Berkati toko yang jual pupuknya. Muter jauh banget. Kelamaan. Saya kalau dengar orang berdoa saya udah tahu. Ini lebay nih orang ini. Bukan berdoa itu. Kamu lagi menyuarakan kalimat doa. Itu beda loh. Kalimat doa itu yang begitu-begitu. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga.
Yang begitu-begitu. Kalau memang kalimatnya itu ya nggak apa-apa, tapi yang tulus maksudnya. Jangan dibuat-buat kayak deklamasi gitu. Ya, Bapak Ibu perhatikan kalau orang doa, suaranya beda. Dibuat-buat. Kalau ngomong begini, saudara, ini kan biasa nih. Tapi begitu doa, Tuhan Yesus, dibuat-buat. Saya kalau lihat gitu ya, saya matiin langsung. Nggak wajar. Sama Bapak Ibu kalau berdoa yang wajar aja. Saya kasih contoh anak saya ya, yang paling kecil itu kan hampir umur 5 tahun. Masih kecil. Kalau berdoa ya, ayo berdoa. Dia berdoa ya namanya anak kecil ya. Tuhan Yesus, Dedek mau makan. Papa, mama juga. Sama Cece. Amin. Bagus nggak? Bagus. Doanya anak kecil. Ya tapi saudara jangan niru. Nanti udah umur 50, Tuhan Yesus, Dedek mau makan dah. Waduh. Tapi begini loh Bapak Ibu. Kan ada orang yang tanya saya, Pak, saya kalau doa itu nggak bisa lama loh Pak. Oh memangnya harus lama, saya bilang. Ya tapi saya cepet banget gitu. Kenapa saya tanya, sebabnya apa? Kalau saya doa itu saya mikir keras Pak, lebih keras dari ujian. Saya ngomong apa ya Tuhan? Ini bagaimana ya? Saya kasih tahu dia, doa itu nggak usah dipikir, mau ngomong apa sama Tuhan? Bicara aja. Bapak Ibu semua mulai sekarang harus bisa berdoa. Bicara biasa saja sama Tuhan. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, kalau saya setiap saat berdoa. Nggak banyak orang tahu. Ini saya khotbah, ini saya berdoa. Tuhan, ajari aku ngomong apa lagi. Sebelum saya kesini pasti saya gini. Tuhan, temani aku ya. Itu. Kalau saya bicara dengan kekuatan saya sendiri, apa sih? Saya siapa sih? Tapi temani aku Tuhan. Setiap saat. Ingat. Itu loh. Ya. Kalau Bapak Ibu berdoa misalnya saat ini. Mau ngomong apa sama Tuhan? Ya bicara apa ya apa adanya. Tuhan, terima kasih aku sudah dengar firman yang benar. Loh kan doa juga, gak usah mikir kan. Yang pakai mikir begitu. Ntar ku pikir dulu kalimatnya. Gak usah, kalimat biasa aja. Terkadang kita gak bisa kalimat apapun gak keluar. Kalau lagi sedih luar biasa gitu. Gak bisa ngomong kita. Aduh Tuhan, kenapa ya dia itu jahat sekali ya? Gak usah ngomong juga gak apa-apa. Tuhan bisa baca hati kita. Amin. Tapi jangan seterusnya gak ngomong terus. Tulus saja intinya. Sampaikan keinginan kita sama Tuhan. Sampaikan dialog kita sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berumur 50 ke atas nih Tuhan. Aku gak tahu kapan aku harus pulang. Tapi jangan sampai kalau aku nanti pulang Tuhan gak kenal ya. Ajari aku untuk hidup benar. Sebelum aku menutup mata. Loh kan gak usah dipikir saudara. Ngomong aja saudara. Amin ya semua ya. Itu doa itu harusnya begitu. Bukannya pakai speaker kenceng-kenceng hafalan lagi. Waduh. Bayangkan Tuhan mendengar gitu ya. Ada lagi yang ngajarin begini, doa itu ya supaya manjur. Doa Bapa kami 12 kali. Diulang-ulang 12 kali nanti manjur. Coba bayangkan. Pengertiannya salah. Coba Bapa di surga sama Tuhan Yesus mendengar orang seperti itu. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi. Bapa kami yang di surga. Jadi apa ini? Ini apa sih ini? Ngerti nggak saudara? Betapa anehnya manusia yang berdoa seperti itu. Kalau itu terhadap dewa-dewa, saya bisa mengerti. Dewa-dewa itu nggak penting banget soalnya. Jadi asal manusia merapalkan mantra, ya udah senang dewanya. Kalau Tuhan nggak perlu mantra. Bahkan ketika orang berdoa dalam nama Yesus, belum tentu Tuhan suka. Isi doanya apa dulu?
Banyak orang minta hal-hal yang tidak pantas diminta. Kadang-kadang nggak penting yang diminta. Ada orang ya, pernah cerita sama saya. Aduh, ini bagaimana ya? Kalau ada yang mendengar, jangan tersinggung. Ini bukan buat kau. Ini buat orang yang mau belajar. Ada orang begini. Seorang ibu-ibu. Maaf ya, ibu-ibu memang. Kenapa sih ibu-ibu terus ceritanya? Seorang ibu-ibu, dia lihat temennya itu punya tas bagus banget. Bagus banget. Dia pengen dong. Aku klaim janji Tuhan. Tas. Jadi tiap hari dia berdoa itu nangis-nangis. Tuhan, aku percaya kok Allah yang baik. Sesuai dengan janjimu beri tas ini. Kapan Tuhan janji? Beliin tas. Tiap hari itu teriak-teriak begitu. Akhirnya anaknya dengar. Anaknya bukan Kristen. Dengar. Ibuku kasihan yang minta sama Tuhan gak dikasih-kasih. Dibeliin. Online dibeliin. Kirim. Ibunya dapat. Dari Tuhan. Capek deh. Doa begitu. Gak jadi berkat. Anaknya yang harusnya melihat ibunya benar malah ya begitu. Gak jadi berkat. Tuhan Yesus menyebut rumahku akan disebut rumah doa. Apa maksudnya? Banyak orang berpikir gini, oh itu gereja, oh itu sinagoga, oh itu bait Allah. Lalu orang-orang berdoa di dalam gitu. Bukan. Bukan. Tubuhmu bait Allah. Ingat? Tubuh kita bait Allah harus jadi rumah doa. Apa itu rumah doa? Bukan mantra itu tadi, bukan. Apalagi kalau orang sukanya bahasa roh. Tiap berdoa bunyinya rapat gitu. Saya nggak sedang menghina bahasa roh loh. Bahasa roh diberikan Tuhan. Tapi jangan direkayasa. Masa tiap kali begitu? Udah gitu kelakuannya nggak benar lagi. Bohong itu. Roh apa itu yang ada dalam dirinya? Bahasa roh itu jangan digunakan sembarangan. Kalau memang bahasa roh, boleh, memang dari Tuhan. Tapi jangan memalsukan bahasa roh. Apalagi buka kursus bahasa roh. Ada kursus bahasa roh. Ibu kalau mau bahasa roh kursusnya ada. Saya kasih tahu ya, mendingan kursus bahasa Inggris sama Mandarin. Kalau bahasa roh itu nggak usah kursus, diberikan Tuhan secara karunia. Aku nggak bisa bahasa roh Pak. Nggak masalah. Tapi kau harus berkenan bagi Tuhan. Kalau itu masalah, kalau nggak berkenan. Jadi hidup kita itu harus berkenan. Kalau enggak, itu masalah besar. Kalau soal karunia-karunia nggak masalah. Karuniaku ini Pak, ya nggak apa-apa. Karuniaku ini Pak, nggak apa-apa, beda-beda. Tapi jangan sampai tidak berbuah. Yang penting adalah buah-buah roh, bukan banyaknya karunia yang dimiliki. Meskipun kamu bisa berbahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau kamu nggak punya kasih, udah percuma semuanya itu. Percuma. Meskipun kamu pendeta, percuma, bro. Kamu menipu dirimu sendiri. Kalau kau hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan, jangan hamba setan. Ya. Aduh, dunia ini kacau, saudara. Doa itu bisa berupa keluhan, bisa. Tuhan, aku sedang sedih, Tuhan. Ini bagaimana, Tuhan? Solusinya. Bisa juga ucapan syukur, Tuhan, aku mengucap syukur. Kalau aku mengenal Tuhan. Itu ucapan syukur, termasuk doa, termasuk permohonan, boleh. Tuhan, sekiranya aku beroleh kasih karunia, belas kasihan-Mu. Mohon Tuhan, aku mohon untuk sahabatku yang itu. Dia sedang sakit Tuhan. Aku nggak tahu caranya, Tuhan tolong ya. Itu doa, saudara. Doa itu permohonan, permintaan. Iya juga. Bukan nggak boleh. Tapi minta apa yang benar? Jangan aku minta mobil mewah Tuhan. Ini doa yang salah itu begitu. Permintaannya salah. Jadi yang penting doa itu harus tulus, natural. Jangan pakai kalimat doa. Dibagus-bagusin kalimatnya. Nggak usah. Biasa aja.
Ada itu bercanda kali ya yang cerita di internet tuh. Ada namanya Acong. Dulunya bukan Kristen. Dia kan bahasa Indonesianya susah juga tuh. Pas jadi Kristen, dia bingung doanya gimana. Iya, dia bingung. Gimana doanya? Pas baru Kristen sih. Dia pas mau makan gimana ya doanya ya? Dia belum sempat nanya. Dia doanya gini doang. Tuhan Yesus, Acong mau makan. Terima kasih ya. Amin. Doa nggak? Itu doa. Dia tulus sekali. Bisanya cuma begitu. Itu doa. Seperti anak saya itu. Masih kecil doanya begitu. Nanti kalau udah besar ya beda pasti. Ya beda bukan dipanjang-panjangin juga. Ya enggak. Tapi kan kelihatan. Makanya ya, hidup seseorang kelihatan pada waktu ia berdoa. Apakah doanya ini polesan atau doa yang tulus dari hati? Itu kelihatan. Kelihatan banget, saudara. Jadi kalau kita lihat orang berdoa, kita udah tahu. Ini nih. Dia sedang mengutarakan kalimat doa. Bukan berdoa. Bukan sedang berdoa sama Tuhan, sedang kalimat doa disampaikan, apalagi kalau hafalan. Aduh, bapak sama anak itu ya, tidak ada itu aturan harus begini dulu ngomongnya, harus begini-begini. Kalau ketemu harus jam sekian. Gak ada. Kalau ketemu harus di ruangan ini, di kafe ini, gak ada. Makanya dalam kekristenan kalau berdoa, mau berdoa di Yerusalem atau di Grisenda sama nilainya. Bukan kalau di Yerusalem lebih didengar Tuhan. Apalagi kalau di Bukit Golgota. Enggak, kekristenan enggak begitu. Orang dibaptis di Sungai Yordan sama di sini sama. Hanya psikologisnya aja beda. Orang kalau sampai Israel, aku mau baptis lagi Pak. Ya boleh. Tapi jangan dijadikan itu lebih hebat dibanding dibaptis di gereja. Banyak yang mindset harus dibongkar nih. Harus dirubah semuanya. Kalau kita ketemu Bapak, ngomongnya yang natural, tulus. Nggak usah pakai macam-macam. Kalau begitu caranya, maka Bapak Ibu bisa berdoa kapan saja. Tapi hatimu harus bersih. Jangan berdoa pakai kalimat doa. Doa itu curahan hati. Juga bukan lamanya berdoa. Bukan. Doa itu bukan lamanya berdoa. Doa itu ketulusannya dan apa yang diminta. Apa yang diutarakan. Beban apa yang diutarakan. Jangan berdoa hanya untuk diri sendiri. Ada banyak orang perlu didoakan juga. Saudara kita, sahabat kita yang lagi sakit. Jangan diri sendiri terus, saudara. Banyak orang pusatnya itu diri sendiri terus. Tiap berdoa itu mintanya diri sendiri terus. Berdoa aja egois, bayangin. Berdoa aja egois. Berdoa itu bagaimana aku tampil di keluargaku Tuhan supaya menjadi berkat. Kan gitu. Jangan egois. Dia salah Tuhan, aku yang paling benar. Waduh. Ini repot memang. Banyak kesalahan yang sudah terjadi. Nanti dibaca saja sendiri ya. Ada yang salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3 sampai 4. Itu salah berdoa tuh. Ada orang yang berdoa ingin minta sesuatu untuk memuaskan dirinya sendiri. Salah doanya. Gak dikasih sama Tuhan. Doa yang isinya benar aja belum tentu dikasih Tuhan. Kenapa? Kedaulatan ada di tangan Tuhan. Terserah Tuhan dong. Rasul Paulus berdoa, kiranya duri dalam dagingku ini diangkat. Tuhan bilang apa? Enggak. Karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Biarin aja, nanti kamu sombong. Kadang-kadang kita diizinkan menderita sama Tuhan. Biarin aja. Diizinkan pernah buat dosa. Biarin aja. Udah tobat? Udah. Biarin kamu tahu rasanya berbuat dosa. Jangan ngulang lagi. Begitu. Ya. Jangan berdoa membandingkan dengan orang lain. Seperti orang Farisi itu. Aku enggak seperti dia Tuhan. Aku sudah memberi persepuluhan. Aku tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak ini. Enggak seperti dia Tuhan. Waduh, ditolak Tuhan itu. Doa macam apa itu? Banyak orang berdoa begitu. Zaman sekarang di YouTube ada yang doanya itu luar biasa. Pendeta lagi. Kiranya itu dikutuk Tuhan. Begitu.
Bapak Ibu pernah dengar nggak? Udah tua itu padahal. Udah tua masih begitu. Kiranya dia itu dikutuk Tuhan. Pendeta sesat ini ngomongin nama lagi. Saya sampai gini, aduh Tuhan. Ini bagaimana sudah tua. Sebentar lagi udah mati. Kok masih begini ya? Ngeri loh kita. Kita itu tidak senang kalau orang salah itu. Kita sukanya kalau kita semua bersaudara. Nanti kita ketemu lagi di surga. Enak kan jadinya. Kalau kita ketemu di jalan, jadi sapa lah. Mungkin saya nggak bisa hafal satu persatu kan. Disapa. Jangan negatif thinking. Sombong itu Pak Winyo. Ketemu di jalan, diem aja. Aduh capek deh. Kan nggak hafal saudara. Kita kadang-kadang nggak hafal. Jangan negatif. Tidak semua doa dijawab dengan jawaban ya. Ada yang tidak bahkan. Doa tidak dapat menggantikan tanggung jawab kita. Ingat itu. Jangan ngajarin anak begini. Nak, kamu kalau mau pintar berdoa nak. Enggak belajar juga enggak apa-apa nak. Tuhan kita luar biasa. Ini doa yang salah. Ya, saya pernah kasih contoh itu. Yang soal makanan tuh. Itu doa yang salah itu. Makan lemak dan sebagainya banyak banget. Ditumpangi tangan. Dalam nama Yesus. Roh kolesterol kuusir. Roh diabetes kuusir. Semua roh dia usir. Dimakan. Tetap aja sakit. Tetap aja mampet. Jantungnya. Diabetes. Doanya salah. Tuhan disuruh melanggar hukumnya sendiri. Kan itu hukum Tuhan. Barang siapa menabur dia menuai. Makan lemak terus ya kolesterolnya tinggi kan gitu. Nggak makan lemak aja bisa kolesterol tinggi. Apalagi makan. Ya. Jadi doa itu bukan soal teknisnya yang penting. Bukan. Oh, doa itu harus jamnya tertentu Pak. Kalau pagi hari itu, Tuhan masih seger baru bangun. Salah. Kalau di Jakarta pagi hari, di Amerika, memangnya Tuhan beda di Indonesia sama di Amerika? Nggak ada soal jam. Kalau kita doa pagi hari itu, artinya kita mumpung aku masih seger, aku mau menghadap Tuhan. Jangan dibalik, oh Tuhan lagi buka praktek baru nih. Oh supaya berkatnya nggak direbut oleh itu tuh orang-orang yang suka berdoa pagi-pagi itu. Bukan begitu. Itu orang yang tidak mengerti begitu. Doa mesti jam tertentu. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi jangan salah ngerti. Ya, doa harus menghadap Yerusalem. Memangnya Tuhan ada di Yerusalem? Tubuhmu bait Allah. Ayo, ngadep kemana? Nggak penting. Atau harus mandi dulu biar bersih. Biar nggak BB. Bau badan. Ya boleh. Demi menghormati Tuhan, tapi bukan itu intinya. Membersihkan tubuh baik. Tapi bukan itu intinya. Di tempat tertentu, melipat tangan, merem, duduk atau berdiri. Nggak penting itu. Tapi ya bukan berarti gini. Kalau gitu saya berdoanya gini Pak. Bapa kami yang di surga. Loh itu nggak sopan namanya. Ingat ya, dari hati. Jadi doa bukan alat untuk mencapai tujuan. Bukan. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Amin semua? Mulai sekarang, setiap kita harus berdoa. Ingat, setiap saat kita bisa berdoa. Kalau lagi di jalan gitu, lihat sesuatu. Tuhan, kenapa dia begitu ya Tuhan ya? Bapak Ibu tahu nggak? Seharusnya kita berdoa itu setiap saat. Kalau ada doa pagi, doa malam dan sebagainya itu latihan. Itu hanya latihan. Supaya orang mulai berdoa. Kalau saya setiap saat. Kadang-kadang saya diem aja gitu. Istri saya ngelamun ya. Bukan ngelamun, saya lagi mikir, lagi tanya Tuhan gimana ya Tuhan. Gitu. Sering itu begitu. Apalagi kalau malam hari, sendirian. Seharusnya kita semua bisa berdoa setiap saat. Ada amin? Mulai hari ini berdoa. Sampaikan ke Tuhan. Gak harus begini, gak harus bagaimana. Tuhan. Begitu.
Sampaikan isi hatimu sama Tuhan. Kalau seseorang berdoa setiap saat, tidak mungkin ya buat dosa. Nggak mungkin. Yang melihat sesuatu yang nggak pantas ditonton, ingat. Lah orang berdoanya cuma waktu jam doa, habis itu udah selesai nih doanya. Yes. Udah buat dosa dia. Jatuh dalam dosa. Saya pernah ceritakan, teman saya itu cerita kalau dia lagi di mall, dia lupa dia seorang pendeta. Baru ke mall udah lupa. Coba bayangkan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau habis kebaktian begini, lupa nggak anak Allah? Jangan sampai, yes ibadah udah selesai, asik nih. Ingat, kita itu anak Allah. Jangan keluar dari gereja lalu berubah. Makanya ya, orang yang berkarakter buruk itu, pasti dia jarang berdialog dengan Tuhan. Pasti. Bagaimana ia bisa jahat sama sesama, sementara berdialog dengan Tuhan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi kita udah tahu, orang yang jahat itu pasti dia nggak berdoa sama Tuhan. Pasti. Saya pastikan. Kalau orang berkhotbah bisa, belum tentu dia orang baik. Lihat saja cara doanya. Nanti doanya ketahuan, kalimat doa. Nggak ada ketulusannya. Kalau orang peka bisa membedakan mana orang yang tulus, mana yang tidak. Sebenarnya tidak boleh dalam hidup kita itu ada blank spot. Blank spot itu apa ya? Ibarat handphone. Tiba-tiba sinyalnya hilang. Nggak boleh. Kita harus kontak terus dengan Tuhan, sinyalnya harus kuat. Kan seringkali, saudara evaluasi diri sendiri deh. Seringkali sinyalnya hilang. Hilang lama banget, nggak tahu lagi. Ngomong sembarangan. Wah, mengumbar hawa nafsu. Iri hati sama sesama, dan sebagainya. Itu sinyalnya hilang tuh. Jangan ngomong doa deh. Ada Pak nanti jam doa. Iya jam doa doang. Apa gunanya doamu itu? Nggak ada artinya. Kalau di luar jam doamu, kau nggak berdoa. Kalau di luar jam doamu, kau nggak berkenan bagi Tuhan. Buat apa? Memangnya Tuhan butuh doamu itu? Memangnya Tuhan butuh gitu? Mantra-mantra itu? Nggak butuh. Kita berdoa itu karena kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kita mengerti kehendaknya. Supaya hidup kita ini sesuai kehendaknya. Itu. Jadi kalau setiap saat kita ingat doa kita terus, maka kita tidak mungkin buat dosa. Maka semakin hari kita akan semakin kudus. Amin ya. Lagu tadi saudara belajar deh. Simple banget. Supaya saudara selalu ingat setiap saat. Setiap saat itu ingat kita sedang berdoa, kita hidup kerja ini jangan lupa Tuhan juga. Setiap saat. Sehingga nggak mungkin kita bisa diganggu setan. Nggak mungkin. Amin ya. Gimana tadi? Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Sekali lagi saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya. 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 Saya undang semua untuk bangkit berdiri.
Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya, amin. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, tubuhmu adalah bait Allah, rumah doa. Artinya setiap saat kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Allah yang maha tinggi menyertai kita melalui Roh-Nya. Roh Kudus beserta kita. Sampaikan keluhan kita kepada Dia. Sampaikan dialog kita kepada Dia. Permintaan kita, beban-beban yang kita punya. Berdoalah untuk pasangan hidupmu, orang tuamu, anak istrimu, keturunanmu, sahabat-sahabatmu, teman sepelayanan, bahkan untuk orang yang tidak kau kenal. Mereka butuh pertolongan kita. Berdoalah setiap saat. Jangan hanya di jam doa saja. Harus setiap saat. Hidup kita, nafas kita ini komunikasi dengan Tuhan. Agar kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Agar semakin hari semakin kudus. Sampaikan kepada Tuhan dengan tulus. Haleluya. 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 Sekali lagi saudara. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami masih punya waktu di sisa umur hidup kami, agar kami bisa berdoa kepada Tuhan setiap saat. Ampuni segala kesalahan kami selama ini, tapi kami mau jadikan tubuh kami bait Allah, rumah doa Tuhan, di mana hidup kami setiap saat berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga dari waktu ke waktu kami boleh hidup semakin kudus, semakin berkenan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Kau berkati agar menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Berkati semua pelayan Tuhan yang ada. Berkati juga seluruh jemaatmu di tempat ini. Dan semua jemaat yang online, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini boleh mencapai ujung bumi.
dan semua orang menjadi berkenan bagimu. Terima kasih Bapa, kami angkat tangan kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Umur panjang, sehat, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.